Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita semuanya masih tetap diberikan kesehatan, para pemirsa, di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat untuk tetap lanjut dan istiqomah menyaksikan ngaji bersama, ngaji online yang diadakan oleh MPCNU Kecamatan Turen, yang pada kesempatan ini kita bekerja sama dengan NU Turen Official dalam penayangan kegiatan ngaji NU online. Alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kiai Isnandar. Alhamdulillah kabaripun Kiai. Alhamdulillah sehat. Setelah ini kita bersama-sama mari kita simak dan mendengarkan mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh beliau tentang keutamaan keutamaan Al-Qur'an sebagai bentuk kita nantinya modal untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan puasa, bulan yang penuh berkah ini. Waktu dan tempat kula sumangaken kagem Yai Isnandar. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Qur'anu huwan nurul mubin wa dzikrul hakim as-siratul mustaqim. Al-hadits au kama qala sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semuanya, keluarga besar Nahdlatul Ulama MPC Kecamatan Turen yang saya hormati, yang saya muliakan, para petugas dari YouTube NU Turen Official yang dimuliakan Allah, tanpa mengurangi rasa hormat saya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, semuanya yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan yang sangat istimewa, bisa bersilaturahim dan bisa ngaji bersama-sama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan niat kita yang baik oleh Allah dicatat sebagai amal yang soleh. Amin. Allahumma amin. Amin. Salawatullah salamuhu kita bersama-sama haturkan kepangkuan beliau Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bapak-bapak dan para pemirsa yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Kesempatan sore hari ini tadi dari teman-teman panitia memberikan judul pada kami, yaitu keutamaan Al-Qur'an. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa Al-Qur'an ini keutamaannya memang ya diakui oleh seluruh dunia, bukan hanya umat Islam, tapi orang-orang yang di luar Muslim pun mengakui banyak keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Tentu Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah di muka bumi ini ada sebab atau ada proses yang sangat panjang
Misalnya saja dalam sebuah literatur, sebuah referensi itu diterangkan itu Mas Zamroni, bahwa Al-Quran itu diturunkan di muka bumi ini bukan tiba-tiba satu kitab, ya satu kitab seperti ini, tidak, tetapi berangsur-angsur. Saya baca itu seperti itu. Bahkan makan waktu sampai kurang lebih itu sekitar 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya, sesuai dengan kebutuhan Rasulullah pada saat itu. Iya, jadi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu pun dibagi menjadi 2, Mas Roni. Itu yang pertama di Mekah itu biasanya disebut ayat-ayat Makkiyah, yang diturunkan di Madinah setelah Rasulullah hijrah di Madinah, itu Madaniyah. Iya, Madaniyah begitu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Lah ternyata Al-Qur'an ini kalau kita mau belajar lebih jauh, turun yang sekian waktu itu ternyata terdiri dari beberapa surat, juz maupun ayat. Ya. Ternyata kita bisa melihat di dalam Al-Quran ini sejumlah 30 juz. Ya. Terdapat 114 surat. Ya, 114 surat. Kemudian jumlah ayatnya itu dari berbagai referensi yang pernah saya pelajari itu sama dengan 6.666 ayat, Mas Zamroni. Kemudian jumlah suku kata yang ada di dalam Al-Quran itu sama dengan 77.450 suku kata, cukup banyak. Kemudian jumlah hurufnya itu, Mas Roni, jumlah hurufnya itu sama dengan 1.025.000 huruf. Dan itu saking utamanya Al-Quran, saking hebatnya Al-Quran, itu jumlah huruf yang sekian, ayat yang sekian, surat yang sekian tidak pernah terkurangi mulai Al-Quran itu ada sampai besok ila yaumil qiyamah. Wah, luar biasa terjaga ya ini. Iya, terjaga betul. Nah, satu huruf pun dikurangi, siapapun yang berani mengurangi pasti akan ketahuan. Pasti secara otomatis akan ketahuan. Siapa yang mengetahui? Ya mereka-mereka yang hufat, yang hafal Al-Quran. Makanya Al-Quran itu, Allah cara menjaga Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sedemikian besar, sedemikian banyak, tapi bisa dihafal. Nah ini salah satu keutamaan yang sulit dibandingi. Dari ya, agama lain. Orang-orang di luar Muslim pun juga sangat heran, kok bisa ya sedemikian tebalnya, terdiri dari sekian ribu suku kata, kok bisa dihafal. Nah, ini keutamaan-keutamaan di antaranya seperti itu. Nah, keutamaan-keutamaannya kalau kita mau berbicara, wah sangat panjang sekali, mungkin dibahas sampai 3 bulan pun tidak akan selesai karena durasi kita ya Indonesia kita sangat terbatas. Jadi kita ya singgung kecil-kecilan aja lah. Termasuk Al-Quran ini, nah salah satu suratnya itu Mas Roni, itu ada surat namanya surat An-Nisa. Nah, ini menarik kan? Ini menarik sekali. Perempuan ya, ibu kaum Hawa. Kenapa begitu tingginya Allah mengangkat derajat seorang ibu di muka bumi ini, sampai-sampai salah satu surat di dalam Al-Quran itu ada salah satu namanya surat ibu-ibu. Ya, surat ibu-ibu. Nah, ini berarti mak-mak ya. Mak-mak itu biasa disebut mak-mak. Jadi luar biasa ya. Kaum Hawa ini mendapat luar biasa derajat yang sangat tinggi. Tapi walaupun demikian, Al-Quran itu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Walaupun di dalam Al-Quran surat An-Nisa ada, surat ar-rijal tidak ada. Tapi Al-Quran secara eksplisit menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang suami, seorang laki-laki itu sangat bertanggung jawab, mulai di dunia sampai besok di akhirat. Itu yang bertanggung jawab adalah seorang suami. Nah, ini kan luar biasa, hebatnya itu luar biasa. Itu keutamaannya dan kehebatannya. Terus kemudian Mas Zamroni ya, Al-Quran ini dibaca kapan saja pantas. Ya. Jadi mungkin masyarakat bisa merasakan lah, dibaca di kapan saja, di mana saja,
bahkan sampai dibaca di kuburan. Itu pantas Mas Rani. Misalnya kaum Nahdliyin itu kalau ke kuburan membaca Yasin misalnya ya, tahlil, ada Yasin dibaca, itu pantas-pantas saja, nggak ada yang kelihatan nggak pantas, itu nggak ada. Iya, pantas semuanya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Terus kemudian Al-Quran itu sebagai mukjizat itu juga bisa dilakukan. Nah, bisa. Kitab suci yang lain nggak bisa ini dilakukan, nggak bisa. Bisa dilakukan. Bahkan sampai tingkatannya itu RT sampai internasional. Nah, ini kalau abahnya Mas Zamroni kan sahabat saya, dari tahu persis bagaimana kehebatan dan keutamaan Al-Quran itu luar biasa. Nah, termasuk salah satu sebab-sebabnya orang bisa mendapat syafaat itu juga Al-Quran. Iya, orang bisa hidupnya bisa tentram, bisa baik, kehidupannya, keluarganya bisa barokah, itu dapat keutamaan Al-Quran. Sampai Rasulullah itu secara khusus itu bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nah, ini kan luar biasa Mas Roni. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini kalau dibaca itu besok akan bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan kesaksian kepada orang yang sedang membacanya itu pada saat dia waktu dihisab yang sulit memperoleh pertolongan. Jadi Al-Quran akan datang memberikan pertolongan. Ya, itu. Nah, kehebatan dan keutamaan Al-Quran lagi itu adalah kalau bisa baca Al-Quran itu ya dilakukan dengan suara yang bagus. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa innas sautal hasan yazidul Qur'ana husnan. Jadi Al-Qur'an itu kalau dibaca dengan suara yang bagus, dengan tajwidnya, makhrajnya yang fasih, dengan tartil apalagi dilakukan dengan bagus, qiraah misalnya, itu Masya Allah sangat luar biasa. Ya. Bahkan orang yang belum tahu artinya pun itu bisa tertarik hatinya, bisa. Ya. Bisa ada magnet tertentu. Makanya zikir yang paling bagus itu adalah ya deres itu, membaca Al-Quran itu luar biasa. Para pemirsa yang saya hormati, pemirsa NU Turen Official yang dimuliakan Allah. Bahkan sampai orang yang dirindukan surga itu orang yang istiqomah baca Quran. Makanya Rasulullah itu kan sampai bersabda kan, al jannatu mustaqotun ala arbaati nafarin. Al jannatu mustaqotun ala arbaati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan, 4 manusia. Entah itu 4 ini nanti kita ya ada termasuk apa enggak ya? Iya, salah satunya kita ada masuk di situ apa enggak? Yang pertama itu adalah talil Quran. Orang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran. Ya. Jangan khawatir, baca Al-Quran itu tidak pernah bosan, Mas Zamroni. Walaupun sudah dibaca puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali, itulah keutamaan kehebatan Al-Quran itu. Nggak ada bosannya, nggak pernah bosan, nggak tahu. Ini mukjizat yang sangat istimewa dari Allah, ini apa sesungguhnya. Mungkin walaupun sudah digali rahasianya mulai turun sampai hari ini, nggak selesai. Dapat ya. Padahal kalau kita membaca WA atau katakanlah surat kabar atau majalah atau redaksi tertentu, wah, sebagus apapun redaksi itu, kita baca sekali 2 kali sudah malas lagi baca. Sudah menimbulkan rasa bosan ya. Rasa bosan, iya. Tapi kalau baca Al-Quran itu enggak pernah bosan. Nah, ini kan termasuk keutamaan dan kehebatan Al-Quran itu di sini. Nah, jadi istiqomah baca Al-Quran itu menjadi salah satu sebab rindunya surga kepada orang yang membacanya. Bisa digambarkan Mas Zamroni ya, rindu loh, kalimatnya ini kangen. Kangen ini kan berarti apa maknanya? Kepingin ketemu kan, kepingin ketemu. Kalau seandainya ada 2 pemuda yang lawan jenis, katakanlah pacaran begitu, kalau sudah ingin ketemu kan gimana ya?
sampai sulit dilukiskan dengan kata lah, namanya rindu. Ketemu. Atau mungkin barangkali seorang kakek atau seorang nenek yang rindu dengan cucunya. Dengan cucunya. Itu kalau nggak ketemu 2 hari saja dengan cucunya, rasanya seperti orang yang stres gitu, sakit kelimpungan begitu. Atau rindu dengan binatang peliharaannya, atau rindu dengan tanamannya misalnya. Jadi sulit dibendung, rasanya kayak ingin ketemu. Nah ini lebih-lebih yang rindu itu surga, bukan kita, tapi surga yang rindu dengan si pembaca Al-Quran. Nah, makanya mudah-mudahan Mas Amroni dengan ngaji sore hari ini Allah selalu melimpahkan pertolongan hidayah kepada kita sehingga kita itu bisa selalu ingin dan istiqomah baca Al-Quran. Walau ayatan, walaupun 1 ayat ya. Tapi walaupun demikian ya jangan 1 ayat lah. Ya minimal itu di menit lah, mungkin seusai sholat subuh kita bisa baca Waqiah misalnya, atau mungkin seusai sholat duha kita bisa menyempatkan baca Yasin, atau kalau Ramadanan begini kita bisa nyicil di menit dengan baik, misalnya perharinya 1 juz. Ya misalnya, kalau nggak bisa 1 juz ya atau setengah juz atau berapa. Artinya kehebatan dan keutamaan Al-Quran jangan pernah kita tinggalkan lah. Biar kita akan kena barokahnya dari keutamaan Al-Quran ini. Yang kedua itu adalah wahafidul lisan. Ya, orang yang selalu menjaga lisannya dengan baik. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Tidak gampang asal ngomong misalnya, mencaci orang, menggunjing, atau berbicara mengeluarkan kata-kata walaupun 1 kata tapi orang lain menjadi tidak nyaman, tidak enak. Itu dijaga dengan baiklah. Makanya sampai ada makalah itu dalam satu keterangan itu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya, selamatnya manusia itu karena tergantung lisannya, menjaga lisannya itu. Kedua bibir ini sangat berbahaya kalau tidak dijaga dengan baik. Ya, makanya setelah istiqomah membaca Al-Quran, kita upayakan bisa menjaga lisan dengan baik. Lebih-lebih ini di bulan Ramadan. Jangan pernah omong tapi asal ngomong lah tanpa dipikir lebih dulu. Yang berikutnya itu adalah mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Kalau kebetulan misalnya pas berpuasa kan rata-rata orang juga lapar Mas, kan? Walaupun hanya seteguk air ya. Ini kebetulan di sini ada sponsornya juga ini dari NU. Jangan lupa minum Agno ini. Walaupun seteguk air, ini bisa menjadi salah satu penyebab dirindukan oleh surga. Membantu orang yang lapar. Iya, membantu orang yang sedang haus dan dahaga, ya lapar. Berarti mut'imul ji'an. Kalau mut'imul ji'an itu kan kalau di Indonesia, di seputaran kita kan makan itu mesti konotasinya kan makan nasi. Sebetulnya enggak juga sih. Bisa secuil roti, ya bisa sesuap nasi, bisa seteguk air, kan itu maknanya kan akala kan, makan kan, yang bisa membangunkan energi dalam tubuh ini kan salah satu yang bisa masuk yang kita makan. Itu. Yang keempat adalah wasomu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tapi kira-kira bisa GR enggak Mas Rani ya? Apa bisa GR ya kira-kira ya? Yang pertama tadi kayaknya sudah ada sih. Ya walaupun tentu kualitas bacaan kita pasti berbeda-beda ya. Tapi kalau kita melihat dalam satu keterangan yang banyak itu di muka bumi ini tidak ada orang yang membaca Al-Quran fasih, itu tidak ada. Kecuali Rasulullah. Tapi setidak-tidaknya ada keinginan untuk belajar, ada ikhtiar, ada ilmu namanya tajwid. Ya, ini kita pelajari sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Insyaallah ta'lil Quran, insyaallah ada. Mudah-mudahan katut ya Mas Rani ya. Mudah-mudahan katut. Yang nomor 2, wahafidul lisan ini yang sangat kayaknya sulit banget nih. Kita masuk enggak ini ya? Ya wahafidul lisan ini sangat berat ini. Dalam menjaga lisan ya. Menjaga lisan ini. Karena kan
konsekuensi hablum minan nas ini ya nggak gampang juga ya. Orang itu setiap kali ketemu orang yang lain itu pasti berbicara. Mesti kan nggak mungkin nggak menyapa, nggak berbicara. Yang berbicara yang paling nyaman itu adalah membicarakan orang lain. Nah, mudah-mudahan ya walaupun sulit, kemudian kita bisa belajar lah. Ya, wa hafidhul lisan. Mut'imul ji'an, insya Allah mudah-mudahan kita bisalah mulai belajar lah. Ya, walaupun hanya seteguk air, mungkin secuil roti, mungkin secuap nasi, atau mungkin bentuk-bentuk yang lain, mudah-mudahan kita bisa belajar tentang ini. Yang terakhir kayaknya ini rodok GR ini maksudnya ini. Wasyamu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Suci Ramadan. Tentu kita juga perlu mempertimbangkan juga masalah ini, ojo gampang GR banget dulu ya. Karena ya puasa kita tuh kelasnya kelas apa misalnya ya. Masih kelas bawah ya. Nah iya, kan kalau kita dilebarkan lagi kan ada puasa saumul am, saumul khusus, saumul khususil khusus. Ini saumul am saja kita itu ya paling nilainya hanya menahan lapar aja barangkali ya. Menahan hawa nafsu. Hanya menahan lapar aja. Kalau menahan hawa nafsunya barangkali masih belajar ini. Masih belajar ya. Tapi kita bisa membuktikan loh, Mas Roni. Iya, betul. Orang itu kalau sudah berpuasa itu nafsunya begitu terkendali loh. Betul-betul terkendali. Ya. Itu dari aspek yang paling kecil, misalnya dari aspek nafsu makan misalnya ya. Nafsu makan misalnya. Ternyata seusai dikumandangkan imsak, iya, imsak itu ternyata ya kita takut benar nggak berani mencicipi sekecil apapun makanan. Ya. Misalnya merokok lah atau betul-betul nggak berani kita. Berarti kita mulai melatih ada kesan terkendali juga kan. Kedisiplinan gitu ya. Iya, sudah mulai kelihatan. Terus kemudian ternyata kalau sama-sama dikumandangkan azan, tapi kalau nggak azan maghrib nggak berani. Nggak berani ya. Iya. Makanya kan sering dipakai guyonan kan di grup-grup itu biasanya itu. Apa yang kamu tunggu kalau kamu sedang berpuasa? Apa pahala? Apa masuk surga? Katanya si ustadznya ya paling-paling ya menunggu hanya azan maghrib saja. Azan maghrib pun itu masih diseleksi Mas Roni. Kalau yang azan maghrib misalnya TVRI Surabaya misalnya ya belum berani kita. Kurang 1 menit saja kalau belum tepat sesuai dengan ketentuannya, itu kita belum berani. Tapi begitu di dekat musola atau masjid sebelah kita itu ada azan, walaupun azannya itu nggak terlalu bagus barangkali ya. Tapi ini di sebelah kita sudah ada azan. Luar biasa. Jadi memang Al-Quran ini kalau kita kembali kepada hudal linnas itu, kehebatan dan keutamaan Al-Quran, memang betul-betul menjadi orang yang sangat luar biasa. Itu kalau bahasa itu diringkas itu Mas Roni, kalau ingin selamat dunia akhirat nggak ada lain, ya sudah kuncinya Al-Quran. Makanya saya sering memberikan ceramah-ceramah di tempat-tempat yang lain itu biasanya manusia ini oleh Allah dianggap produk penting, Mas Roni. Karena produk penting kita bisa mengetahui ya, produk penting katakanlah HP. Kita beli HP kalau baru pasti ada buku petunjuk pengoperasiannya. Kita bisa mobil misalnya, sepeda motor pasti ada itu buku petunjuk pemakaiannya itu pasti ada ya. Tapi kalau produk-produk yang biasa, misalnya produk ya misalnya Cikra atau kardus tertentu atau apa, nggak ada buku petunjuknya itu nggak ada. Karena ini penting maka mesti ada buku petunjuknya. Nah, supaya apa kok ada buku petunjuknya? Ya supaya barang itu awet dan selamat. Apalagi kita sebagai manusia, cita-cita kita itu sangat luhur loh Mas Roni. Selamat dunia dan akhirat. Ini kalau nggak ada buku petunjuknya ini, makanya itu banyak sekali fungsi-fungsi dan keutamaan Al-Quran, banyak sekali. Termasuk salah satu diantaranya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu salah satu keutamaan adalah kehebatannya adalah untuk memberikan obat penyakit
obat sakit seseorang, terutama sakit hati ini Mas Rani. Jadi kalau orang yang mudah iri, dengki, sakit hati, dendam, marah, ya pokoknya banyak lah. Itu termasuk itu beberapa hal yang menjadi saudaranya itu. Biasanya Nabi menyuruh berwudu, terus kemudian sholat 2 rakaat, dan kemudian bacalah Al-Quran. Insya Allah itu akan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat ya. Mungkin itu sekelumit Mas Roni. Terima kasih Yai Isnandar yang tadi sudah menyampaikan banyak sekali mengenai tentang keutamaan membaca Al-Quran dan bagaimana mengamalkannya. Mumpung kita di bulan berkah ini, mari kita perbanyak dengan membaca Al-Quran, karena mengingat di dalam bulan Ramadan nanti ada di mana bulan atau hari Nuzulul Quran yang nantinya panjenengan semuanya akan melaksanakan dan merayakannya di masing-masing wilayah. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kiai Isnandar bahwasanya dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat, banyak sekali huruf, dan kita semuanya kalau punya kesempatan akan bisa menghafalnya, dan Allah akan menjaga semua yang diturunkannya kepada Rasulullah, dan semoga kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad bisa mengamalkannya dan bisa membacanya di setiap hari, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Oke pemirsa, di kesempatan sore hari ini kita semuanya sudah masuk di dalam penghujung acara, dan jangan lupa kami menghimbau kepada para pemirsa, pada para pendengar, kepada mustamiin, di mana NU Turen Official yang pada sore hari ini yang menyelenggarakan dan menyiarkan kegiatan ngaji NU online ini, marilah kita bantu support untuk mensubscribe, like dan komen, apalagi share ke keluarga panjenengan semuanya untuk bisa menikmati dan mendapatkan petunjuk atau petuah dari narasumber yang sangat luar biasa kepada para ulama-ulama MBCNU Kecamatan Turen, khususnya para kader-kader NU di Kecamatan Turen bisa mengikuti NU Turen Official. Mungkin itu dari kami. Mungkin ditutup dengan doa Kiai. Doa sebagai penutup pada segmen yang pertama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa qira'atana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.